Oke, kita mulai aja. Dalam Alkitab kita ini masih di dalam seri Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Kenapa kecerdasan emosi itu penting buat kita? Ya, satu memang sekarang kita akan ditarik sekali oleh dunia yang hidup dengan reaktif sekali, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar emosi-emosi kita itu dipengaruhi dari luar dan efeknya nggak baik, gitu ya. Tetapi ketika kita belajar emotional intelligence, kita belajar berpatokan kepada Yesus, bukannya kepada doktrin-doktrin yang dari dunia. Karena dunia pun akan belajar menguasai emosi, karena mereka menyadari emosi harus dikuasai supaya mencapai pada suatu tujuan. Sementara kita berbeda, saudari. Yang kita jalani di sini adalah kita mau melihat emosional kita itu terarah kepada Yesus, sehingga kita bisa menjadi serupa Yesus, bukan hanya sekedar memperbaiki diri, tetapi menjadi serupa dengan Dia. Kalau dunia adalah supaya benefitnya pada kita, tapi kalau kita adalah tujuannya adalah kita bisa jadi mendengar lebih jelas, ya saudara. Karena banyak tantangan kita mendengar Roh Kudus adalah karena emosi kita. Kita bisa mendengar lebih jelas suara Roh Kudus sehingga kita menggenapi tujuan Tuhan buat kehidupan kita. Sebab itu ini penting, sangat penting, dan ini juga menentukan apakah kita bisa mengalami damai sejahtera, bahagia, gitu ya. Oke, kita mulai aja, kan kita review sedikit bahwa minggu lalu kita sudah belajar empat kecerdasan emosional, yaitu bagaimana kita dituntun pertama untuk menjadi pendengar yang baik. Karena apalagi sekarang gitu ya, dunia sekarang itu kita tuh susah untuk mendengar orang, apalagi konsentrasi juga. Lalu kemudian kita sudah bahas, kita diundang untuk menjadi penyalur belas kasih. Jadi ketika kita bicara sama orang, kita berusaha menciptakan ruang belas kasih untuk memberikan kesempatan mengadakan perbaikan, second chance. Karena Tuhan kita adalah Allah yang second chance. Sebab itulah kita, bagaimana kita di dalam setiap reaksi kita, tujuannya juga adalah memberikan ruang belas kasih sehingga ada second chance, kesempatan kedua buat orang lain, ya. Bukannya untuk condemn. Terus kemudian ketiga adalah kita belajar menunjukkan kepedulian sebelum kita mengkoreksi. Karena hari-hari ini banyak orang sekedar langsung mengkoreksi, merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain tanpa memperdulikan. Ya, tapi Tuhan memberikan koreksi karena Dia adalah Bapa juga, tetapi Dia pertama Dia menunjukkan kepedulian dulu, saudari. Ya. Kemudian keempat yang kemarin adalah bagaimana memperlihatkan kepekaan yang tulus, yang didasarkan kasih, bukan yang kepekaan yang hanya membuat kita kelihatan baik, tapi kepekaan di sini berasal dari sikap hati yang mengasihi. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kelima. Mungkin Anda melihat banyak sekali. Nah, sehari nanti Anda akan melihat bahwa sebenarnya mudah untuk kita bukan ingat, tetapi unsurnya, nafasnya sebenarnya sama. Nanti kita akan melihat. Tetapi untuk latihan kita butuh ini. Nah, untuk mendapatkan benefit kita harus ikuti latihannya, ya. Anda sudah melihat ini tugas-tugas kita sudah ada, mudah-mudahan kita menjalaninya. Jangan hanya sekedar tahu, dengerin PA, habis itu sudah, tetapi yuk sama-sama. Tujuan kita adalah kita butuh orang-orang ataupun juga gereja Tuhan yang hari-hari ini memiliki dampak, bukan hanya sekedar tahu, sehingga saling mengoreksi gereja lain, saling mengkritik gereja lain. Tapi kita justru harus mulai memberikan dampak, memberikan otoritas dan memperlihatkan otoritas dan kuasa, ya. Nah, yuk kita belajar kemudian yang kelima ini, ya. Nah, kelima kita akan melihat ketika Yesus di suatu hari Dia berada di Danau Galilea, ya, Danau Genesaret. Sedang orang banyak merumuni Dia, hendak mendengarkan firman. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Anda tahu itu Simon punya. Lalu dia suruh bertolak sedikit jauh supaya dia bisa bicara. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu tersebut, ya. Dan Anda tahu, Anda melihat di sini bahwa ketika dia bertemu dengan Simon dan juga nelayan ini sebenarnya sedang lelah. Kalau Anda tahu cerita kemudiannya, mereka bilang bahwa kami sudah semalam-malaman tapi nggak dapat apa-apa. Jadi mereka frustasi, bekerja tanpa hasil. Nah, dia nggak mulai, saudara-saudari, dengan menceramai mereka, tapi dia masuk ke perahu salah satu, yaitu Simon.
Ketika dia masuk ke perahu, dia nggak ngajarin Simon. Dia nggak bilang, Simon ayo bertolak ke tempat lebih jauh. Aku ajarin kamu menangkap ikan. Enggak. Tetapi dia mulai mengajari orang-orang. Dia memperlihatkan Simon bagaimana dia, ataupun juga nelayan-nelayan di situ yang di perahu, bagaimana dia memberikan pengajaran. Artinya dia menyampaikan sesuatu yang mempengaruhi orang lain. Saudara. Apakah ada tujuan? Ada tujuan. Ada tujuannya. Ya. Baru setelah itu, setelah selesai bicara, setelah selesai ngajar, lalu baru dia ngomong di Lukas 5 ayat 4. Ya. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan kita tahu bahwa mereka dapat ikan yang luar biasa. Jadi setelah itu baru Yesus menunjukkan kuasanya. Dia nggak melihat pada sesuatu yang dia nggak kasih unjuk dulu kuasanya. Ketika naik ke perahu, dia sebenarnya mau membawa Simon supaya jadi murid dia. Tujuan dia Simon, tetapi dia nggak langsung, saudari. Ya, Anda ngelihat dia nggak langsung menunjukkan kuasanya. Kalau kita langsung, kalau Tuhan langsung kelihat pada Tuhan, mana kuasamu? Kita mau pada kuasanya. Tapi Tuhan selalu kecerdasan emosional, selalu melihat bergerak dengan tujuan. Anda nggak ngerti ya? Perhatikan baik-baik. Kalau kita maunya langsung mujizat Tuhan, ayo Tuhan Yesus naik ke perahu Simon, langsung dia bilang, Simon, kamu ke seberang, ayo kita sama-sama ke seberang. Wah, nanti kamu sebarkan jala. Karena kan emang tujuan dia adalah untuk Simon. Ya, dia mau mengajak Simon jadi murid dia. Tapi dia nggak kayak begitu. Kalau kita didrive oleh kuasa. Ya. Nah, saudara, Tuhan didorong oleh tujuan. Emosi semakin bisa kita kuasai ketika kita didorong oleh tujuan. Kita punya tujuan. Yesus punya tujuan tuh untuk menangkap Simon jadi muridnya. Setelah dia mengajarkan, dia kasih unjuk, Simon, nih, ketika dia mengajarkan banyak orang, dia seperti mau menunjukkan Simon, aku mau mengajak kamu jadi bisa menjangkau orang banyak, bukan sekedar nelayan. Dia kasih preview panggilannya apa gitu. Baru sesudah itu di dalam Lukas 5 ayat 10, baru dia kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Baru setelah itu dia sampai kepada tujuannya. Tujuan dia adalah memberi panggilan kepada Simon, saudari. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini, dia nggak masuk ke perahu langsung melihatkan kuasanya, tetapi memperlihatkan apa yang bisa dilakukan. Dia mengajar orang banyak. Ini tujuan dia memanggil Simon adalah menjadi penjala manusia, bisa mengajar orang banyak, menjangkau orang banyak, saudari. Ya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi hari ini? Yesus untuk menjangkau Simon, dia nggak langsung datang ke Simon seperti langsung, Simon ayo ikut aku. Enggak, dia masuk ke dalam kehidupannya. Dia nggak menghakimi, dia mulai kasih unjuk. Ya saudara-saudari, inilah bahwa dia tujuan Yesus adalah dia bukannya untuk Simon, kamu nggak usah jadi nelayan lagi. Enggak, dia bilang, walaupun mereka akhirnya meninggalkan, tetapi tujuan dia adalah meningkatkan nilai, value Simon. Simon, kamu tuh bisa jadi penjala manusia gitu. Nilainya meningkat. Saudara-saudari, apa yang mau disampaikan di sini, apa yang dilihatkan dari sini adalah ketika kita bergerak dengan tujuan, maka kita harus punya tujuan mengangkat nilai orang lain. Kecerdasan emosional itu mulai kita meningkat ketika kita nggak egois. Kita mulai belajar supaya bagaimana orang lain memiliki nilai yang lebih meningkat. Dan untuk itu kita harus mengembangkan hati yang mau terhubung. Nggak bisa kita meningkatkan orang lain tanpa kita mau terhubung. Yesus mau terhubung dengan tinggal di perahunya, masuk perahu Simon. Kemudian dia kasih motivasi itu ketika dia mengajar, sesungguhnya mengajar orang banyak, dia sedang memotivasi Simon. Ini kamu bisa lakukan ini. Ini rangkaian dengan ketika kamu akan menjala manusia. Saudara-saudari mungkin tersembunyi, tetapi saya melihat itulah bagaimana kecerdasan emosional Yesus. Dia pakai kecerdasan emosionalnya untuk mencapai tujuan. Dan salah satu tujuannya adalah dia mau mengangkat nilai orang lain. Ketika Simon mau dijadikan muridnya, nilai Simon mau diangkat sama Tuhan Yesus. Ya, pertanyaannya, apakah kita mau
terhubung buat memotivasi orang lain. Ya, artinya kita mau membuat orang lain menjadi lebih baik. Membuat orang lain jadi lebih baik bukan hanya sekedar kasih nasihat, tapi bagaimana kita membangun hubungan. Kadang-kadang kita mudah sendiri tenggelam dengan kenyamanan kita. Tapi Tuhan nggak mau kayak begitu, saudari. Yuk kita bangun koneksi. Kadang kita yang menghubungin orang lain. Jangan sekedar main sama orang itu lagi, teman yang itu lagi, teman yang itu lagi. Oke, fine, Anda punya teman baik, tetapi Tuhan mau Anda meningkat lebih lagi. Tuhan mau Anda menjadi lebih berarti buat banyak orang lain. Anda mulai kembangkan hubungan. Ya, mulai belajar memotivasi orang lain. Bukannya dengan bagaimana, tetapi mulai memperlihatkan hal-hal yang dia mampu lakukan. Yesus kasih unjuk, Simon, kamu bisa melakukan ini loh, kamu bisa mengajar orang lain. Dan terbukti kok akhirnya Simon mengajar banyak orang, ribuan orang, saudari. Ya, tapi dimulai ketika Yesus mulai menjangkau dia. Saudari, kita punya banyak masalah, kita punya tekanan, tetapi jangan biarkan tekanan masalah membuat kita jadi fokus pada diri sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu, latih yuk. Kita latih terhubung dengan orang-orang sekitar kita. Jangan satu aja yang biasa, tetapi tambahin lagi. Anda mulai hubungin orang lain. Sekarang kan WA, chat, apalagi Instagram yang lain kan semua free. Anda semua pakai data gitu ya. Jadi Anda bisa hubungin dengan mereka, bisa terhubung dengan mereka. Lalu kemudian sampaikan kata-kata motivasi dalam hidup mereka. Ini latihannya, ini tugasnya. Ya. Jadi minggu ini Anda sambil yang 4 hal lagi tetap lakukan, tetapi fokus kepada hal yang kelima ini. Anda mulai terhubung dengan orang-orang yang selama ini mungkin Anda diamin. Jangan takut. Anda mulai jangkau mereka. Tujuannya bukannya buat diri kita. Tujuannya kita, bagaimana saya bisa membuat orang ini meningkat. Ya. Dan Anda bekerja dengan Roh Kudus. Jangan takut. Nanti akan Anda dengar suara Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus. Ya. Jangan terperangkap dengan problem kita sendiri. Setiap dari kita punya problem, tapi jangan biarkan masalah itu merantai kita, saudari. Ya. Lalu yang keenam adalah ketika Yesus membasuh kaki muridnya. Dalam Yohanes 13, ini terkenal. Yesus tiba bangun, mengambil jubah, lalu Anda tahu dia cuci kaki murid-muridnya. Ya, sesudah itu kemudian ayat 12-14, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali lalu berkata, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Ya, jadi Anda melihat Yesus sedang menekankan jenis hubungan guru dan Tuhan. Ya, jadi hubungannya gimana? Dia guru, kita murid. Dia Tuhan, kita umat. Secara posisi, secara status, sebagai guru adalah pribadi yang mengajar. Secara status Tuhan adalah pribadi yang memerintah. Bagian kita muridnya adalah ngikutin pengajarannya. Bagian kita sebagai umatnya mentaatin. Iya kan? Itu bagian kita. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Tetapi dia katakan di dalam Yohanes 13 ayat 14, kemudian ayat 15, Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Dia mengharapkan kita mengikuti pengajarannya, dia mengharapkan kita mentaati perintahnya. Tetapi yang dia lakukan bukan dengan memaksa, tapi dengan memberikan teladan, saudari. Dunia hari-hari ini nggak memberikan teladan karena kita mau jalan pintas doang. Saudari, nggak gampang loh kasih teladan. Kalau Anda nggak punya mentalitas untuk memberikan yang terbaik, untuk mengatur, menjadikan emosional Anda cerdas, memberikan teladan itu adalah pilihan terakhir. Karena kalau memberikan teladan, Anda nggak menaruh beban kepada orang lain, tetapi Anda mulai memikulnya buat diri kita. Yesus yang pikul tentang bagaimana membasuh kaki, artinya merendahkan diri, memberikan ketaatan. Jadi bukan tentang basuh kakinya merendahkan, tetapi Tuhan mengajarkan tentang ketaatan, tentang juga saudara-saudari, yaitu bahwa dia mau Anda dan saya melihat tentang keteladanan. Ya, nah ini dia yang luar biasa. Ya, jadi Anda tahu teladanan
berbicara lebih kuat daripada sekedar memberikan perintah dan pengajaran. Tetapi dunia loud, suaranya keras sekali dunia, kasih perintah dan pengajaran. Saudara-saudari, semakin kita menekankan kasih perintah dan pengajaran, emosi kita akan turun naik. Tetapi ketika kita belajar untuk memberikan teladan, maka Anda akan mengalami lama-lama emosi Anda tenang, gitu ya. Oleh sebab itulah sekarang yang kita minta adalah ya mengembangkan kerjasama dengan memberi teladan. Jangan sekedar mau ditaati dan didengar, namun biasakan memberikan teladan. Oh, saudara-saudari, kita butuh kerendahan hati untuk bisa berbicara. Saya belum memberikan teladan. Perlu kerendahan hati. Karena apa? Karena lebih gampang kita bersikap seperti bos, bahkan sama teman, gitu ya. Sama teman di gereja pun sama, gitu. Kadang kita merasa saya lebih tinggi posisinya sehingga kamu harusnya, enggak gampang. Ya. Bagaimana kadang-kadang Anda harus ngerti, itulah sebabnya kenapa kita jadi stres, ya, kita jadi bad mood, karena kita menuntut orang lain untuk mentaati, mendengar apa yang kita dengar, daripada kita belajar memberikan contoh teladan. Ketika kita memberikan contoh teladan, maka nanti Anda ngelihat ya, mood kita nggak akan turun naik, kita akan mulai tenang. Sebab itu pertanyaannya, apakah kita mau membiasakan diri memberikan teladan dalam cara perkataan? Kita memberikan teladan dalam perkataan-perkataan yang membangun, yang lembut, gitu ya. Cara kita berbicara, cara kita bereaksi, bertindak, apakah kita memberikan teladan? Nggak gampang. Anda dan saya nggak perlu sempurna. Keinginan menjadi teladan bukan berarti Anda sudah sempurna, tetapi keinginan itu, kemauan itu akan membuat suatu kekuatan, memberikan Anda dan saya kekuatan supaya Anda dan saya bisa menjadi lebih baik. Termasuk juga teladan dalam berpikir. Kadang-kadang, karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah, karena cara pikir kita yang salah, saudari. Ya, sebab itu, yuk kita latih, ya, memberikan teladan, bukan hanya sekedar memerintah. Kita latih memikul beban, bukan hanya mengkoreksi. Karena ketika kita ikut memikul beban, kita kasih contoh kepada orang lain. Tapi banyak orang maunya jadi bos. Tapi Anda tahu bos yang baik adalah bos yang memberikan teladan. Dan bos kita yang paling besar, Yesus, kasih teladan, saudara. Bagaimana kita enggak? Gitu ya. Jadi mari, yuk kita sudah belajar. Sebelumnya ada 4, sekarang kita tambah 2 lagi. Ya, ini yang tadi ya, meningkatkan nilai orang lain, memberi teladan. Nah, Anda lihat enggak? Dari 6 yang kita sudah latih ini, 5 hal, 1, 2, 3, 4, 5 itu berhubungan dengan orang lain. Hanya kan nomor 6, memberi teladan, kita membangun diri kita sendiri. Artinya kita melatih diri kita sendiri. Artinya fokusnya pada diri kita. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang memberikan teladan pada diri kita. Tetapi 5 itu berhubungan dengan orang lain. Jadi dengan kata lain, kecerdasan emosional akan bertumbuh saat kita berfokus membuat orang lain bertumbuh menjadi lebih baik. Ketika kita mengasihi orang lain, saudara, dengan kata lain, bentuk lain daripada mengasihi, kalau kita bilang, oh aku mengasihi kamu, atau mengasihi, kadang abstrak, kadang hanya kata-kata kosong. Tetapi ketika kita mulai belajar dari dari hal yang tadi itu ya, yang kita udah belajar sebelumnya, ini adalah bentuk dari manifestasi dari mengasihi orang lain, saudari. Mengasihi orang lain, kita harus mulai dengan menjadikan diri kita cerdas secara emosional. Karena ketika kita nggak cerdas emosional, kita bukan mengasihi orang lain, kita bisa merusak orang lain. Kita bisa menyakiti orang lain. Kita bisa menjatuhkan orang lain, saudari. Ya, kita mulai berubah. Lalu Anda nggak lihat nih ya, tadi kata yang dimerahin ini semua, yang dikotakin semua. Lihat, kata-katanya pendengar, penyalur, yang peduli, yang peka, yang mau meningkatkan, yang mau memberi. Anda lihat, ya, kecerdasan emosional kita akan aktif saat kita mau mengalir, bukan mau menerima. Kita mengalirkan perhatian, kita mengalirkan belas kasih, kita mengalirkan kepedulian, kita mengalirkan empati, kita mengalirkan motivasi, kita mengalirkan teladan. Anda lihat deh,
bandingkan dengan dunia. Dunia dan iblis selalu mau buat aku. Akhirnya emosi kita tidak terkontrol. Sadar tidak sadar, emosi tidak terkontrol berpusat kepada selfish, keegoisan. Saudara, kalau Anda mau nggak egois, nggak selfish, mulailah mengalir dengan kasih. Ikutin teladan Yesus, saudari. Ya, maka Anda akan menjadi cerdas secara emosional karena Anda sudah ada benihnya. Kita sudah ada benihnya. Kita lahir dari Yesus. Tapi benih itu butuh diaktifkan. Oleh sebab itu, yuk kita latih untuk mengalirkan. Jangan fokus pada orang lain. Kita, aduh, aku sendiri punya masalah, aku sendiri ini sedang jadi tertekan. Semua orang punya masalah, semua orang tertekan. Tapi kita punya Tuhan yang berkata, aku telah berperang bagimu. Kita lebih daripada menang, dia ada di pihak kita. Jadi kalau kita ada masalah, berarti apa? Tenang aja. Cepat atau lambat, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Pasti beres. Ketika kita fokus terus pada masalah akan semakin berat. Akhirnya emosi kita justru ketika fokus pada masalah, enggak karuan. Tapi ketika Anda punya masalah, Anda tahu Tuhan akan bereskan karena dia di pihak kita, maka udah, kita punya masalah, tapi kita tetap bisa menjadi berkat. Alirkan itu semua. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita menjadi jauh lebih tenang, lebih produktif, lebih cerdas secara emosional. Dan ketika Anda cerdas secara emosional, maka kita sinkron dengan Roh Kudus. Akhirnya kita mudah sekali mendengar suara Roh Kudus. Yang menghambat suara Roh Kudus, kita mendengar suara Roh Kudus adalah emosi kita, saudari. Ya. Sebab itulah kita semua belajar, dan minggu ini kita tambah 2 doang, minggu depan kita akan wrap up artinya kita akan selesaikan tentang bagian seri daripada kecerdasan emosional. Sisanya Anda bisa belajar sendiri, nanti kita akan melihat dari ke depan. Itu aja dari saya, kiranya Tuhan berkati kita.